wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, diberikan udara yang segar, kita bisa berkumpul di rumah saya hari ini. Saya justru yang sangat terima kasih pada teman-teman semua, anak-anak semua. Karena menurut saya metode ini bagus sekali untuk anak-anak karena ini metode bermain. Bisa untuk di sekolah maupun di rumah. Karena saya begini, mengingat usia saya udah tua, saya itu ingin membagi pada teman-teman semua yang masih muda bisa melanjutkan. Oleh karena itu saya nggak mau kalau belajarnya cuma asal dengerin saya ngomong gitu. Pengennya sampai bisa benar dan saya berharap bisa menyampaikan lagi kepada teman-temannya. Itu harapan saya. Karena metode ini menurut saya bagus sekali. Saya sudah pelajari dari tahun 2004 dan semuanya metode-metode ini Montessori itu relevan dengan Islam. Karena banyak sekali kalau saya buka Qurannya itu banyak sekali yang berhubungan. Kalau biasanya orang itu kalau istilahnya mesti belajar membaca dan berhitung, talistun gitu kan. Kalau di Montessori bukan membaca tapi bahasa. Karena bahasa ini waktu itu Mbak Biti bilang, yang Ti nggak rugi, yang Ti. Kalau saya nggak ada ruginya, yang rugi itu yang nggak ikut. Gitu. Jadi nanti setelah ini, kalau ibu masih belum paham, silakan janjian sama saya anytime ya. Nanti saya atur waktu saya karena saya itu juga sibuk banget untuk sampai mahir gitu loh Mbak. Ya. Supaya nggak salah karena ini nggak boleh salah. Montessori itu nggak boleh dirubah sedikit pun sama dia. Kalau kita ambil adopsi sudah nggak Montessori lagi. Kalau namanya sekolah Montessori Islam itu namanya udah adopsi. Karena harus persis banget sama dia. Sampai alatnya pun harus persis sama dia. Gitu ya. Kalau saya sudah membuat duplikatnya, sudah adopsi namanya. Tidak asli Montessori lagi. Banyak beberapa sekolah yang memang adopsi, tapi ada hanya ambil sebagian kecil seperti yang di Solo, Mbak, yang itu diambil sedikit aja. Karena kelas Montessori harus betul-betul, jadi kelas Montessori itu muridnya terbatas. Kemudian namanya kelasnya itu dicampur. Kelas 1 campur kelas 2. Kalau TK itu usia berapa aja jadi 1. Maksudnya supaya anak-anak itu bisa merasa oh ini adik gitu loh, oh ini kakak gitu, kayak begitu. Jadi rasanya ditimbulkan sejak dia dini. Nanti kalau ada muridnya yang kira-kira dia bisa memimpin, dia dijadikan pemimpinnya. Jadi dari kecil memang sudah anak itu diajarkan mandiri dan memimpin gitu. Dan juga itu bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Kalau kita mengajarkan anak-anak seperti itu di rumah, insya Allah, saya soalnya sudah praktekkan gitu ya. Anak-anak yang saya asuh dengan metode ini, itu mereka mandiri sangat. Seperti anak saya Kak Ira, gitu. Ira itu belum Montessori, saya belajar di 2004. Jadi Ira sudah besar, tapi dia sangat sibuk-sibuk. Anaknya itu di Montessori itu saya Montessori itu umur berapa itu lipat baju udah kayak laundry aja bagus. Karena dari kecil motorik halusnya itu sudah betul-betul dilatih. Pada akhir materi ini saya harap ibu-ibu sekalian bisa mengetahui metode maupun alatnya
Ya, alat ini sangat penting karena dalam area bahasa. Karena alat ini sangat berpengaruh pada yang apa yang kita sampaikan. Kalau bahasa masih gampang alatnya, tapi nanti kalau yang di culture, di sensorial itu bahasanya itu dia harus kita tahu semua. Atau di matematik apa yang Pedal box itu kayak apa, number itu kayak apa, gitu. Kita harus tahu namanya tongkat angka, itu istilahnya udah begitu-begitu. Kalau ini masih mudah, pokoknya huruf aja. Ya. Tapi nanti bisa nanti dulu kalau mau belajar. Area bahasa ini digunakan untuk menggali informasi banyak-banyak. Jadi bahasa ini penting karena bahasa ini adalah alat komunikasi. Kalau anak-anak komunikasinya tidak lancar, itu akan mempengaruhi intelijensinya dan akan mempengaruhi segala-galanya. Oleh karena itu umur 2 tahun anak harus sudah bisa mengucapkan 2 suku kata. Kalau belum bisa, kita tunggu sampai 6 bulan, berarti harus ke yang ahlinya, ke psikolog atau terapis ya. Karena harus sejak dini. Supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena bahasa ini penting sekali. Kalau di Montessori anak itu yang penting bahasanya dulu. Nanti belajar matematik, belajar lainnya itu nomor 2. Jadi komunikasi yang penting. Untuk mengerti beberapa faktor penting, siapa anak untuk membaca ya metode ini. Dan untuk mengetahui pandangan Montessori terhadap pengetahuan literasi pakai interaksi kayaknya ini. Kemudian saya berharap yang ada di sini nanti bisa mempresentasikan. Ya, nggak cuma dengerin saya ngomong. Nanti kita akan mencoba mempresentasikan. Dan ini nggak usah menyiapkan file. Ini kalau sekolah. Kalau ini jamnya lebih panjang. Karena filenya udah saya cetak. Seharusnya ibu bikin sendiri. Ini tulisan saya sendiri ini. Ya. Jadi kalau belajar betul itu 6 area itu 6 bulan. Tapi semuanya harus dikerjakan sendiri. Kalau ini kan udah tak bikinin, ya nanti tinggal sisip-sisipkan. Kenapa tidak dijilid? Memang tidak dijilid karena nanti harus disisipkan foto-fotonya supaya nggak lupa. Kalau nggak ada fotonya lupa. Saya aja kalau selama pandemi itu saya nggak lupa, saya lihat fotonya dulu, saya baca lagi baik. Ya, nanti mesti difoto. Dan fotonya nggak boleh asal potret. Berikutnya Mbak. Jadi saya nggak minta penyerahan file, tapi syarat kalian jujur bikin file ya. Yang fotonya tidak diselipkan ya. Karena metode Montessori nggak bisa kelasnya besar. 10 itu aja saya udah melanggar itu karena saya harus ngawasin satu-satu. Yang benar itu alatnya satu, tidak satu orang satu. Nanti gantian ambil ilat mejanya itu orang itu. Karena kita nanti harus membiasakan anak mengambil sendiri. Jadi biasakan anak-anak bermain apapun harus mengambil sendiri. Oleh karena itu harus ada tempat bermain, ada kotak mainan. Gitu. Jadi enggak satu orang satu. Ini karena Mbak Vivi minta satu hari selesai, jadi saya harus bikin 10 set. Ya. Karena nggak bisa selesai satu hari ini. Karena satu area itu hitungannya 8 jam. 6 area itu 48 jam. Nah, ini karena minta kilat ini. Yuk, next. Dan ini intermezzo aja ya. Makanya kenapa kursus Montessori itu mahal. Nggak bisa banyak.
Maka saya berharap ibu-ibu betul-betul serius belajarnya, bisa dirinya sendiri, untuk anaknya sendiri maupun untuk orang lain. Ini kalau bayar mahal, Mbak. Kevin, Vina bayar berapa? 2 juta Vina bayar. Ya, dulu belajar sama saya itu bayar itu. Oke, next. Itu pun kalau nggak dipraktekin lupa, saya buat it. Terus Mbak, oke. Bahasa, definisi bahasa adalah suatu sistem suara dan kata, pola yang digunakan untuk manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Oleh karena itu, anak-anak harus dibiasakan presentasi, ya, ngomong. Jadi anak-anak itu harus dibiasakan menyampaikan pendapat. Kemudian anak-anak menceritakan kembali. Jadi kalau diajak jalan-jalan, dia suruh cerita. Digali ceritanya. Sulit orang untuk menyampaikan pikirannya kembali. Dan orang bertanya itu sulit, tidak mudah orang bertanya. Kalau siapa mau bertanya kan mikir buat diam semua. Karena bertanya itu pun tidak mudah bertanya. Nah, makanya kalau anak-anak yang banyak bertanya, harus diladeni. Nggak boleh nggak diladeni. Ya. Bahasa ini adalah kumpulan sekelompok manusia ya. Misalnya bahasa Indonesia, ini namanya meja. Kita sudah sepakat nih, kalau ini meja. Kalau bahasa Inggris ini table. Orang ini sepakat, ini table. Ini chair, ini kursi. Itu kesepakatan kita semua. Rasakan setiap kelompok manusia. Bahasa itu ada bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa isyarat. Kalau kita bicara dengan anak-anak, itu harus pakai bahasa tubuh ya, supaya anak-anak tidak, terutama kalau yang guru ya, supaya nggak jenuh. Ngajar sampai duduk terus gini nih nggak boleh, harus jalan-jalan. Nanti keterampilan bahasa itu sendiri itu adalah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan menulis. Keterampilan bahasa juga harus dipengaruhi oleh mendengarkan, menjawab pertanyaan, bercerita, dan menceritakan kembali ya, tadi sudah saya sampaikan. Itu harus. Biasanya anak-anak kan suka nanya terus, ibu nggak boleh bosen, harus diladeni apapun. Jangan nanya mulu, bener-bener, jangan. Nanti dia akan kecewa ya kalau tidak. Dan kecewanya anak-anak itu akan dibawa seumur hidupnya. Ibu harus ingat itu. Terus Mbak, next. Bahasa Pak adalah alat untuk komunikasi, membedakan manusia dengan makhluk yang lain pasti ya. Faktor penting dalam pertemanan secara keseluruhan. Modal utama untuk dapat berperan dalam lingkungan sosial dan budaya. Ini penting sekali. Jadi sekarang kita lihat aja, banyak orang yang bilang, oh kalau lulusan luar negeri itu hebat, oh orang asing itu hebat. Sebenarnya tidak, sama aja. Tapi dia tuh pintar bicara, pintar ngomong, pintar presentasi. Nah ini di sekolah kita yang kurang adalah ini. Anak-anak tidak dibiasakan presentasi, tidak dibiasakan bertanya, atau menjawab pertanyaan, karena waktunya pendek. Muridnya sekelas 30. Kapan anak-anak suruh bertanya satu-satu? Ya, jadi ini yang penting, presentasi. Banyak Mbak lulusan S2 presentasi nggak bisa. Kalau di sini, kalau dua negeri Mbak, anak umur, kalau saya lihat cucu saya dengan cuma di luar ya, kalau saya ke sekolahnya itu mesti diajak Mbak saya sama anak saya tuh lihat sekolahnya. Itu pinternya, oh ini neneknya Sidra, terus dia memperkenalkan sekolahnya, gitu. Memang itu disuruh sama gurunya. Setiap ada tamu yang datang, perkenalkan sekolahnya. Setiap ada tamu yang datang ke rumahnya, perkenalkan kamu. Itu saya dulu tuh kalau datang, my name's Omar, kata dia cerita ini saya, ini nenek saya, ini kakak saya, lalu begitu. Karena itu dibiasakan. Dan itu jangan dianggap sepele dan kecil, bukan, ini hal yang besar sekali.
nanti di kemudian hari. Jadi pendidikan itu bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Ya, jangan-jangan lucunya bisa ya, itu sesuatu hal ya, sesuatu yang harus sesuatu banget pokoknya itu. Jadi untuk masa depan dia. Bahasa erat hubungannya dengan peradaban ya. Ini nggak tahu benar apa enggak. Mungkin orang Inggris saja yang ngomong. Orang Inggris itu kan kelihatannya angkuh gitu ya. Karena huruf I-nya tidak pernah huruf kecil. Yes, I itu nggak pernah huruf kecil. Ya, I pasti huruf besar. Di tengah, di belakang, di mana mah I huruf besar. Ini nggak tahu tujuan apa kan. Tapi memang orang Inggris kan kelihatan teknokrat gitu ya. Tadi sudah saya singgung ya bahwa tujuan Arifasa membantu mengembangkan kemampuan komunikasi dasar sehingga dapat menyampaikan perasaannya. Biasanya anak-anak umur di bawah 6 tahun itu dia lebih belum bisa menekan pikirannya sendiri, gitu ya. Makanya kalau anak umur segitu kan kadang-kadang kita ngomong ini dia ngomongnya apa, gitu. Kadang kita cerita ini dia cerita sendiri. Memang dia belum bisa pikiran orang lain itu belum bisa. Itu perlu dilatih. Dan ini tidak boleh terus-terus seperti ini. Nah, ini periode sensitif. Jadi nggak boleh sudah 7 tahun masih begitu, ada sesuatu. Ya, jadi kalau anak umur 7 tahun masih suka cerita diri, kita cerita yang lain, ada sesuatu. Harus bawa ke psikolog. Ini periode sensitif itu periode yang tidak tetap berkembang. Jadi misalnya 10 bulan berdiri, 1,5 tahun ya harus jalan. Jadi ini nggak boleh begitu terus ya. Itu batasnya sampai 6 tahun aja. Pada akhirnya nanti bahasa itu adalah persiapan keterampilan dalam lebih lanjut menulis dan membaca. Membantu anak-anak berinteraksi dengan lingkungannya. Ini penting ya. Membantu anak menjadi pribadi yang mandiri, berguna bagi masyarakat. Jadi kalau dia bisa presentasi, dia kan percaya diri. Sehingga dia bisa bermanfaat gitu loh. Ini ada cerita. Kemarin Axel itu libur Natal itu dikasih gurunya proyek untuk lingkungan. Jadi membuang sampah pada tempatnya dan dipilah-pilah gitu kan. Setelah itu dia presentasi pada orang dewasa. Nah, karena dia sakit jadi dia presentasi sama bapak. Dia harus dipresentasikan. Ada PR-nya itu, proyeknya itu dia harus ngasih ikut tanda kalau udah direkapkan dan dia lakukan apa aja. Jadi dari sedini mungkin anak-anak itu diajarkan menyampaikan pendapat. Jadi sebetulnya menulis, writing itu adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat kita pikiran dalam satu tulisan, namanya writing, menulis. Tidak sekedar nulis-nulis. Nah, di zaman digital sekarang anak-anak harus masih baca buku. Diusahakan masih baca buku. Bukunya tidak di laptop ya. Buku biasa. Ya, buku biasa. Tidak boleh di laptop. Nggak boleh banyak-banyak. Sekali-sekali boleh. Anak-anak harus baca buku. Jadi anak-anak harus mencintai buku. Jadi jangan sekarang kan semuanya di HP kan. Diusahakan dia tetap mencintai buku. Dia tetap harus baca buku. Dan setelah dia baca buku, kita bertanya sama dia atau dia bertanya sama kita. Itu harus everyday. Jadi setiap hari ibu harus membacakan buku pada anak-anak. Kalau baca buku, ibunya bertanya. Atau dia yang suruh bertanya. Kalau sudah berapa kali dibaca, dia suruh menceritakan kembali ceritanya. Ini harus dibiasakan. Kan saya bilang juga sama anak saya itu, Kira, bahwa gini tuh, saya bilang kamu tuh pinter. Oh enggak, aku tuh enggak pinter.
nilai saya biasa-biasa. Tapi saya bisa presentasi, saya bisa ngomong. Jadi orang kerja itu kan nilai presentasinya bukan IP-nya. Kalau IP-nya 4 dia nggak bisa ngomong nggak diterima, Mbak. IP-nya 3 lebih diterima yang 3 atau 2,5 karena dia bisa presentasi. Mempresentasikan dirinya aja kita tuh banyak yang nggak bisa. Ya enggak? Ya kan? Ini nggak usah yang usia-usia balita ya, Mbak. Yang mulai sudah mahasiswa aja. Kalau pulang suruh cerita, anak-anak tuh nggak cerita. Pulang, kos-kosan, taruh, dan makan di dan and so on. Enggak. Tapi dia tuh sampai kadang-kadang, Mbak, kamu tuh cerita dong sama mama. Harus cerita, Mbak, dia. Kalau nggak kita nanya. Tapi nanyanya nggak boleh yang pribadi ya. Tersinggung kalau udah biar dia cerita gimana perjalanannya, naik keretanya bagaimana, itu cerita. Itu kan paling gini, ya baik-baik aja. That's it. That's it, ya. Ya. Ya boleh, Mbak, harus. Cuma nanti kalau lulus ya jadi sarjana, udah pintar ngomongnya. Karena yang dinilai nanti presentasinya apa yang dinilai. Ya, terus Mbak. Next. Prinsip dasar bahasa bukan tujuan akhir. Dilakukan berintegrasi dengan area yang lain. Ini kalau metode-metode ya sekolah ini kita integrasi dengan area yang lain, artinya bahasa ini berintegrasi dengan area critical life, model sensorial, karena nanti ini kita akan meraba. Jadi integrasi dengan sensorial. Sensorial itu semuanya diraba. Ya, itu sensori kan. Bahasa dipengaruhi emosi sehingga kemampuan bahasa dipengaruhi emosional. Nah, karena itu diperlukan dorongan dan cerita-cerita tadi ya. Jadi bahasa memang dipengaruhi emosi ya. Kalau kita lagi bete ngomongnya beda, lagi happy ngomongnya beda, lagi marah intonasinya tinggi. Jadi semua itu dipengaruhi oleh emosi. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, kekuatan bahasa dari lingkungan dipengaruhi oleh kognitif. Oleh karena itu, anak harus sering diajak ngobrol. Apakah dan bunyi-bunyian bahasa dapat dilihat dari kemampuan anak dalam membedakan suara dan menggabungkan suara. Ya, ini nanti kita praktekkan. Ini penting sekali dia membedakan suaranya dan menggabungkan suara. Jadi bahasa itu harus jelas, misalnya ini harus ini. Biasanya kalau menyanyi itu yang benar. Balonku ada 5, bukan 5 E. Saya lihat di sekolah itu kadang-kadang baca Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intonasinya itu salah dari arti yang salah. Ini penting sekali. Nah, setelah itu baru kita ajarkan anak membaca dan menulis. Next, ya. Udah habis. Terus kalau anak-anak nanti bahasanya, komunikasinya bagus, dia akan ingin tahunya itu lebih bagus. Dan kemudian dia akan lebih cinta pada alam sekitar. Karena nanti kita praktekkan, mengenalkan kata-kata itu kita mulai dengan lingkungan sekitarnya dulu, yang dekat dengan anak. Dan ini pernah saya praktekkan tahun 90-an gitu di Lombok itu. Saya berpakai metode Montessori. Saya mencari ibu yang buta huruf itu 6 bulan dia sudah bisa membuat cerita dengan metode ini. Ya. Pada saat itu saya belum belajar Montessori, belum. Tapi saya memakai metode suku kata. Jadi nggak usah diejar. Itu juga. Sampai saya dapat ini dari UNESCO. Karena ditanya ibu-ibu di kampung tadi itu bikin cerita kirim ke UNESCO. Karena waktu saya memang dibuka soal UNESCO untuk literasi program. Itu kan ceritanya tahun 2000 itu
orang sudah bisa baca semua sedunia. Gitu. Programnya UNESCO itu. Education of All itu 2000 semua seluruh dunia orang sudah bisa baca. Tapi ternyata tidak. Adi. Berikutnya, ya untuk anak 26 tahun lebih mudah menyelesaikan apa yang dipikirkan daripada pikirannya orang lain ya. Apa yang diperlukan untuk membaca menulis, dia harus senang sama buku. Jadi ketika anak umur 6 bulan itu sudah bisa mengenal tertarik tawar-tawarnya. Jadi mengajak anak membaca bukan dari 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan sudah diajak baca buku. Diambil bukunya yang warnanya menarik, kita bacakan. Nah, kalau kita membaca buku harus ditunjuk bukunya harus ditunjuk. Kalau dari kecil dia dibiasakan membaca, kenal buku, dia pasti senang baca. Ini Dulu saya. itu, kalau udah liburan, Mbak, saya harus sediakan uang banyak. Ada mesti dia minta beli buku. Zaman anak saya kecil dulu belum ada sekolah yang pakai piknik ke museum, itu belum musim. Itu saya antar sendiri karena Mbak Dewi dia senang dengan tokoh-tokoh besar. Jadi buku bacaannya itu bangsa Ratman, Dutnyadi, terus Nasution, pokoknya orang-orang besar. Dia selalu. Jadi saya ajak ke Pak Nasution, saya ajak ke Pak Yani, saya ajak. Saya antar sendiri. Karena dia senang tokoh-tokoh besar. Jadi bukunya itu bangsa gitu. Gitu-gitu lah bukunya dia. Dia sangat senang. Kalau sekarang kan banyak sekolah udah diajak kemana-mana gitu ya. Terus waktu terakhir tuh ketemu dengan namanya Pak Suryo itu Bapak itu pokoknya yang terakhir dia yang mulai Indonesia berisis perjuangan sampai hanya dia tuh satu waktu itu masih hidup. Sekarang nggak ada. Itu tak parah nih Mbak, saya ke sana, saya antar Mbak Demi ke sana. Ketemu. Jadi Bunda Sutan itu kita sendiri tentang Pak Nasution, gimana dia perjuangannya, bagaimana dia ditembak, bagaimana itu. Jadi dia dengerin sendiri. Tapi dia dikasih fotonya itu, fotonya Pak Nasution. Pola bahasa mereka langkah awal membaca dan menulis. Jadi nomor 1 adalah komunikasinya dulu, ya baru belajar baca. Memiliki pengenal tentang menulis dan tahu bagaimana penggunaannya dalam membaca dan menulis. Jadi kita praktek. Memiliki kolor tubuh terutama tangannya ya. Jadi semua nanti latihannya itu bagaimana anak menggerakkan motoriknya untuk menulis. Jadi anak-anak nggak bisa. Kalau secara tiba-tiba langsung dikasih pensel, menulis nggak bisa. Karena memegang pensel punya proses yang panjang. Itu bisa berbulan-bulan, itu dari mulai dia menjimpit, memindahkan, memegang sesuatu. Itu ada prosesnya. Nggak langsung anak sekolah kasih pensel. Pasti dia merasa tertekan, sehingga dia malah menulis, karena dia nggak suka. Oke? Oke. Nah, sekarang saya kasih permainan dulu. Nah, ini pura-puranya. Pertama, ini permainan ada tiga tahap. Pertama, ini saya mengajak pemirsa menggambar, tapi di TV. Nah, ini titanya saya ada di TV nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, marilah hari ini kita belajar menggambar. Dari satu lingkaran, satu persegi panjang, yang nantinya akan membentuk seolah-olah seperti manusia.
Silakan menggambar para pemirsa. Apa? Kita disuruh menggambar, tapi menggambarnya di situ khayalan atau di sini? Di situ. Saya ulanginya. Para pemirsa sekalian, marilah hari ini kita belajar menggambar bersama saya. Dari satu lingkaran, satu persegi panjang, satu segitiga, dan satu persegi empat yang saling bersentuhan yang nantinya akan membuat menyerupai manusia. Silakan mencoba. Ya, kalau di situ nggak apa-apa. Nggak bisa tanya, TV kok tidak mau. Sudah? Sekarang yang kedua ya. Yang kedua, saya jadi guru. Anak-anak, sekarang kita mau belajar menggambar. Ya, dari satu lingkaran, satu persegi panjang, satu persegi empat, satu segitiga yang saling bersentuhan, nanti akan seperti manusia, manusia. Yuk, silakan anak-anak menggambar. Ya, ini memang penting lah yang punya anak kecil-kecil. Silakan Mbak, monggo. Nggak apa-apa, itu bagus, itu bagus sekali. Nanti kan anaknya pendengarin Mbak. Sudah anak-anak? Boleh bertanya? Oh boleh, anak guru kok. Itu bagian tubuh aja. Nah, kalau boleh kita tambahin dengan yang lain. Pokoknya tubuh dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah ya. Bagian tubuh berarti ya. Nah, nggak boleh pakai topi atau boleh. 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 Sendiri atau diantar Mbak? Nungguin suaminya? Oh. Bunda, suaminya Mbak Ana kasih kuahnya. Oh iya. Lupa Mbak, sorry ya Mbak. Di rumah atau di sini? Oh oke. Sudah anak-anak? Oke, semua sudah? Oke, sekarang saya jadi fasilitator. Jadi kita guru itu sebetulnya fasilitator. Kita semua yang hadir sini ada kayak Mbak Vivi, Mbak Nuni, Pipit, Anak Vina itu fasilitator. Karena mengajak
orangnya, mengarahkan ini yang untuk kebaikan. Oke, sekarang saya gambar ya. Tadi saya bilang satu segitiga, lingkaran, persegi 4, dan persegi panjang. Coba sekarang ikutin saya. Satu segitiga. Satu lingkaran. Satu persegi panjang. Satu segitiga. Ada nggak ini? Nggak ada. Kenapa? Kenapa katanya? Yang games yang pertama, kenapa? Coba yang games pertama hasilnya kayak apa? Ini pertama ada 3 juga. Ini Pertama pertama. nanya, jadi enggak, ini pertama bikin 3 karena nggak tahu yang mana yang benar. Ini yang kedua yang dulu. Oke. Coba yang pertama, yang gambar pertama coba lihat. Yang pertama. Nah, ini ya contohnya. Ini saya bukan salah apa. Ini akan kok ilmu kita ya. Saya kan nggak mau bikin mata. Mbak, kalau kita nggak mau betul, kita nggak tambahin ilmunya. Orang disuruh ini ditambahin ini. Anak kenapa saya itu minta, saya pengen ngajar tuh bertatap muka, kalau di Zoom nggak, aku nggak bisa betulnya begini. Ya. Jadi banyak guru-guru itu kalau saya serikan guru pelatihan juga. Karena nggak pakai itu, berapa sampai rumah, udah dari itu berkurang atau bertambah? Terus yang kedua, dua. Nah, kenapa yang ketiga bisa sama? Karena langsung dituntut ya. Karena dituntun. Jadi kalau kita nggak ngajarin orang harus dituntun. Kalau komunikasi satu orang tidak akan bisa. Kenapa? Karena saya itu lagi mikir Mbak Rogi, gimana ya yang kalau di satu mikir, tak coba gitu ya. Tak suruh di video malah kelamaan kata Mbak Bimi malah kekaruan katanya. Gimana ya caranya? Ya ini, karena harus dituntun. Kalau nggak dituntun nggak bisa. Bukan berarti yang kalian bikin salah, nggak salah. Cuma kita maunya, goalnya ini. Semuanya nggak salah, semuanya ada segitiganya. Oh nggak sini malah bikin 2, dulu 1, gitu. Ya. Goalnya ini. Ya, nanti kita betul-betul maunya kayak gini. Gitu. Yang dibuat semua nggak ada yang salah. Semua benar. Tapi itu kan jadi kita tuh harus menyamakan persepsi di sini. Ya. Gak ada yang salah, semua benar. Cuma goalnya tuh mintanya kayak gini loh. Kita. Nah, kalau mau kayak gini, ya harus dituntun. Gak bisa sendiri-sendiri. Gak bisa cuma dengerin saya ngomong. Gak bisa. Nanti ke anaknya jadi salah. Anaknya arah bingung. Belajar sama mama gak enak. Maka sebetulnya nanti kalau anak-anak nanti Mbak, kalau putranya dimulai, tidak usah nunggu sampai dia bisa ngomong. Ini usia berapa aja? Dari mulai 6 bulan. Waktu itu kalau di New Zealand apa di Prancis, 6 bulan anak di New Zealand. Itu 6 bulan anak udah mulai sekolah. Ya, sekolahnya 6 bulan maksudnya.
Tapi kalau di Swedia nggak boleh, harus 1 tahun baru boleh. Karena dia kalau di Swedia itu menurut mereka dia masih butuh ibunya 100%, nggak boleh sama orang lain. Oke, paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Nanti Mbak siapa yang baru datang? Hotman, nanti tak review ya, jangan khawatir. Oke, udah kalau nggak ada next Mbak. Persiapan membaca dilakukan dengan dua cara, ada yang langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung itu prinsip-prinsip tentang Montessori yang mendorong sikap mandiri, percaya diri, kita belajar, ternyata untuk membaca. Kebebasan nilai aktivitas, peralatan untuk kuliah. Kita ini, ibu atau guru atau semua yang itu ada semua fasilitator. Ibu di rumah juga fasilitator, ya. Nggak boleh ngomong terus anaknya harus kamu harus gini ya, enggak, itu benar bukan fasilitator. Dia harus dengarkan apa yang dia mau, apa. Makan pun gitu. Dulu Mbak saya waktu anak-anak kecil itu, mereka saya suruh duduk, ini kalau weekend itu saya tanya, mau makan apa? Undingan itu berempat, waktu itu masih 4, belum 5. Pergi juga gitu, nah kita mau kemana? Kata Maria, zaman dulu itu aku setuju enggak? Jadi jangan nanti di tengah ada yang nangis, aku mau itu, gitu. Ribet berempat, karena banyak 4. Kita jangan dulu. Kalau enggak, yaudah kita enggak pergi, kita main di rumah. Main di rumah itu mau rumah-rumahan, saya itu ya, restoran-restoran atau main apapun, jadi guru-guruan gitu ya. Makanya penting sekali ibu-ibu itu terlibat di dalam bermain. Ibunya harus ikut. Bukan berarti ngintilin anak terus, enggak ya. Supaya ketahuan apa yang terjadi dengan anak kita. Itu saya punya pengalaman. Mbak Dewi itu ketika rewel ya setengah mati. Anu dikit nangis. Nah, ketika saya main sekolah-sekolahan, dia sedang membaca maju ke depan. Saya tanya, kenapa dia nggak terang, nggak ngelihat? Itu betul. Akhirnya dia tuh 4 tahun udah main 7 ya bunda. Bukan. Masih lindung. Kan nggak ngelihat loh mbak. Akhirnya dia harus pakai kacamata. Selesai kan? Coba kalau saya nggak terlibat. Malah anaknya dimain rewel aja. Anaknya yang dikoyok-koyok. Kan nggak ada anak rewel sebetulnya. Kalau tidak terjadi sesuatu. Nggak ada anak rewel. Semua anak itu menyenangkan. Nggak ada anak yang menyenangkan. Kalau ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang dia rasakan. Ada sesuatu yang nggak enak. Ya, nggak ada anak rewel. Jadi kalau ada anak rewel, terus anak-anak tuh merajuk terus, itu ada sesuatu. Harus kita cari sesuatunya itu. Dan tadi mintaan minta ini, ibunya jangan mbak. Emang jadi ibu itu mesti, kalau orang bilang orang Jawa bilang harus panjang ususnya ya, harus benar-benar ini ya. Jangan nanti itu jadi masalah buat kita. Kalau udah jadi masalah buat kita, apa yang terjadi dengan anak kita salah terus. Nanti nggak ada baiknya anaknya itu. Ya, jadi makanya tadi yang penting bahasa adalah alat komunikasi. Dan komunikasi ini tidak hanya untuk bergaul saja, tapi bagaimana kita berbahasa dengan anak, berbahasa dengan orang lain. Bagaimana bahasa itu kalau didengar menyenangkan gitu ya. Dan nanti ketemu sama Mbak Fatima, ibu itu loh kok ngomong enak gitu, menyejukkan. Nah, itu. Oh, kalau ketemu Mbak Fatima tuh sesuatu bisa ini semua. Nah, harus bisa begitu. Juga pada anak kita, suami kita, tetangga kita dan lain-lainnya. Anak-anak juga harus aktivitasnya nggak boleh kita dikte ya. Terserah deh. Kalau mau belajar begitu. Jadi gini Mbak, waktu anak saya nomor 5 itu, kenapa dia umur 3,5
3,5 tahun sudah baca. Itu karena sering saja ngajar. Pertama itu. Kedua, pintu itu tak tulis Mbak, pintu, kursi, TV, semua. Jadi umur berapa aja ya, nggak usah nunggu gede, 6 bulan boleh. Dari kita ketahan itu saja. Itu kan direkam. Jadi anak 0 sampai 6 tahun itu adalah dia itu merekam apa yang didengar, apa yang dilihat, itu semua direkam. Nggak ada yang nggak ketinggalan. Semuanya direkam oleh otaknya. Ya, 0 sampai 6 tahun. Nah itu bahaya nomor segini nih. Kita ngomongnya harus baik-baik sama anak, karena itu direkam. Dan anak usia 0 sampai 6 itu sangat tinggi ngerekamnya itu. Melebihi orang dewasa. Kalau orang dewasa dengar bisa lupa nanti. Kalau anak-anak nggak akan lupa. Ya, jadi pintu kursi semua saya tulisin. Gitu. Ada kupu, tak tulis kupu, apa aja pokoknya, ya. Oke. Dan kita tuh harus punya aturan mana anak itu harus konsisten ya Mbak, nggak boleh A ganti B, B ganti C, harus konsisten. Kalau itu. Dan itu harus komunikasi sama suaminya supaya sama. Nanti ini ke bapaknya boleh, ibunya nggak boleh, gitu ya. Nah, kita harus janjian dulu sama suaminya. Dan anak-anak punya tipe macam-macam. Ada anak yang tipenya itu kalau dia bertanya dijawab konkret. Jadi kayaknya kok ini belum waktunya ya dia dengerin kata suami, tapi dia kayaknya butuh yang itu ada. Tapi ada anak-anak yang bisa kita belokkan, bisa. Dia percaya aja sama omongannya ibunya. Dan dia nggak pengen paham-paham banget. Tapi ada anak yang pengen paham banget kata ibunya, kita harus konkret ngomongnya. Nah, ini perlu belajar khusus itu. Soalnya takut tanyanya dia yang macam-macam ya. Ada yang tanya, Tuhan itu, Allah itu di mana sih? Dia bilang di mana-mana ada Allah. Oh, Allahnya banyak, gitu kan? Tidak. Allah itu satu. Tidak mana-mana ada. Tapi kita mengatakan Allah itu satu, dia itu seperti angin. Kan kamu rasakan gitu. Coba kamu merenung kita sibuk. Ada rasanya apa? Ada angin yang dia seperti kira-kira Allah itu. Gitu. Itu paling sulit Mbak, jawaban yang gitu tuh luar biasa ya. Jadi yang abstrak tapi harus dijelaskan dengan jelas. Allah itu kan abstrak ya, nggak bisa dilihat. Tapi kita harus jelaskan sampai dia yakin gitu. Dan anaknya yang tanya gitu masih umurnya baru 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Yang susah kita untuk ya, gitu ya. Oke. Ini ya sebagai ibu ya, ibu itu harus mendengarkan obrolan anak-anak ya, supaya ibu itu dapat mengetahui obrolan mereka itu dapat dari mana. Makanya tadi saya bilang terlibat, misalnya dia ngomong kok omongnya orang dewasa, dapat dari mana? Ibu nggak boleh menyalahin tetangganya. Oh itu kan gara-gara kumpul sama anaknya itu, nggak boleh. Tetangganya nggak ada yang salah, kita yang salah. Obrolannya benar nggak sih yang dari sama dia? Kok dia dapat kata-kata seperti ini, dapat dari mana dulu? Ira apa siapa itu suka bilang, oh itu saya suka bilang bodoh. Beliau itu bodoh. Saya nggak pernah ngomong gitu, ibunya enggak. Aduh dari mana ya anak ini dapat? Terus saya nyetel TV, film kartun. Ternyata di kartun itu ada kata-kata bodoh. Shinchan itu loh Mbak, jangan nonton Shinchan. Bodoh ini gitu ya. Dan di metode Montessori anak ini boleh ya boleh enggak. Tidak boleh membaca buku yang binatang-binatang berbicara. Enggak ada binatang bicara. Jadi Montessori itu mengatakan sesuatu semuanya real, jelas. Ya. Jadi gini, ada harimau yang baik hati. Nggak ada harimau baik hati. Harimau itu galak. Anjing yang cerdik, anjing yang baik hati. Semua anjing adalah galak. Ada binatang buas. Nggak ada binatang yang bisa ngomong. Tidak ada si kantil yang cerdik. Yang cerdik itu kita.
ngajarin di kancil. Jadi tokohnya harus manusia, nggak boleh. Jadi di sekolah Montessori tidak ada bacaan apa namanya, jadi lu lama nggak ngajar gitu. Hah? Fabel, nggak boleh fabel karena nggak ada, nggak ada harimau yang baik hati, terus apa yang malas gitu, kura-kura yang malas karena belajar ada. Emang Allah menciptakan si kura-kura tadi dengan jalan begini. Jadi sesuatu yang nggak boleh di Montessori itu. Jadi anak-anak jangan dikasih angan-angan. Seperti Doraemon tuh nggak boleh ditonton kalau Montessori. Nggak ada usahanya. Dikit-dikit buka tasnya. Nggak boleh ditonton. Ya. Jadi anak-anak itu semuanya nanti kalau kita praktekkan. Semua dengan kerja keras dia mendapat sesuatu. Jadi kalau dulu saya waktu saya masih muda itu, kalau anak saya meminta sesuatu, Mama, aku mau beli ini. Oke, kita berdoa dulu. Saya nggak langsung kasih, Mbak. Saya tunggu sampai 2 hari 3 hari seminggu. Nah, nanti dia nanya lagi. Mama katanya mau beli ini. Oh iya, kan kita udah berdoa. Jadi nggak ada sesuatu yang gampang didapat. Semuanya dengan kerja keras dan berdoa. Nggak ada. Sekarang minta kasih. Sampai aku tuh nonton TV heran ya. Ada anak kecil ulang tahun dibeli mobil. Ya apa ya? Enggak ada. Jadi semuanya harus, saya nggak pernah. Walaupun misalnya ini minta sesuatu, walau makanan tapi agak mahal gitu ya. Coba ya kita tunggu hari. Kita berdoa, kalau papa sudah dapat duit kita beli. Kita pergi ke restorannya. Zaman dulu itu anak-anak masih kecil itu restoran pizza itu hanya satu di Pondok Indah itu namanya Kisabut ya Bunda. Oh enak banget Pak. Belum ada pizza itu kayak makan di luar negeri. Itu gitu, itu kan mahal ya. Saya bilang nanti kita tunggu weekend minggu depan. Kita berdoa. Tapi mereka betul-betul ini gitu. Kayaknya itu penunggu gitu ya. Wah. Terus, jadi ketika makan di itu sesuatu gitu. Jadi ibu itu harus pandai membuat sesuatu sama anaknya. Jadi mungkin saya nggak semua anak saya. Ada salah satu anak saya itu umur 17 tahun. Itu saya buatkan, saya jadikan sendiri happy birthday itu pakai saya sendiri kelilingnya ini itu sampai sekarang udah umurnya 55 tahun disimpan. Kasih sesuatu gitu sama anak-anak. Ya makanya itu inget banget. Nah, tapi jangan kasih sesuatu yang mengecewakan. Ya. Saya ini terjadi karena saya bisa ngomong kalau saya punya pengalaman. Jadi anak saya nomor 4 itu Ninis itu yang di Australia itu Mbak, itu tomboy banget. Nggak pernah rambutnya nggak mau panjang, dia men-stop terus. Selalu pakai celana. Sampai kalau pergi ada orang pingsan itu di jalan di waktu itu kita pergi, mas tolong itu berarti perempuan dikira laki saking tomboynya. Waktu kecil itu semua kakaknya saya leskan menari. Dia nggak mau, dia kan tomboy menari. Terus suatu ketika dia kelas 3 itu suruh nari sama gurunya. Dia bilang, Mama aku mau menari loh. Tutup tahun. Oh ya, kok Nila saya pas itu saya ada tugas, sebetulnya tugasnya nggak ini banget sih. Itu kan saya aktif di BKK gitu sampai ke provinsi gitu-gitu ikut bupati itu sampai ke provinsi karena ada lomba. Sampai saya nggak ngeliat dia nari. Itu Mbak sampai sekarang tua ini masih ingat. Dia bilang sama anaknya, dulu Mama itu pernah menari yang tidak melihat Mama. Sampai segitunya Mbak ya. Jadi hati-hati sama anak, jangan mengecewakan anak-anak. Dan dia tidak akan lupa seumur hidupnya. Padahal kan dia pikir menari aja kok. Sesuatu itu buat anak-anak ya. Jadi jangan kita merasa itu nggak sesuatu buat kita, tapi sesuatu buat anak-anak. Ya. Waduh, PR-nya banyak banget nanti pulang ya. Oke. Nah, kalau ini
mulai 2 tahun sudah bisa diajarkan membaca yang pakai alatnya. Tapi sebelumnya itu tadi tulisan yang dia lihat sekitarnya. Dan kalau ngajak jalan-jalan anak-anak, dia sambil bercerita. Walaupun dia masih 6 bulan ngomong, walaupun 2 bulan diajak ngomong. Anaknya itu jangan kita ngomong sendiri sama ada kakaknya gitu ya. Enggak, kita ajak ngomong dia. Wah, direkam oleh otaknya. Nanti otak anak-anak itu kayak komputer, Mbak. Klik klik bunyi kayak komputer. Nanti ketika dia nanti sudah umur 2 tahun, dia pernah di otaknya ada kata-kata itu diklik, oh itu. Nanti juga gitu. Nanti kita ke SD, oh itu dulu itu maksudnya. Jadi di Montessori itu ada 6 area. Bagus semua. Ya. Untuk anak-anak di rumah mau berubah bagus semua. Terutama yang masih punya anak kecil-kecil ini, kalau di Montessori di rumahnya, saya jamin deh, karena saya punya pengalaman. Ya. Dan cucu saya juga yang di Montessori beda sama itu. Terus next. Ini nggak usah ya. Nah ini ada namanya 3 periode pembelajaran. Semua apa yang disampaikan anak harus melalui 3 periode pembelajaran. Dan ini harus apa dan nggak boleh salah. Ya, next nanti kita praktek. Nggak bisa kalau saya ngomong aja. Oke. Anak-anak ibu-ibu harus punya banyak buku ya. Nah, ini alat-alatnya. Next. Next. Finish? Oke. Nah, sekarang ada game satu lagi. Ibu-ibu nulis 5 kalimat, tapi pakai tangan kiri. Kalau yang tangan kiri pakai tangan kanan. Kalimat. 5 kalimat. Bukan kata ya, kalimat. Baru 5 banyak. Itu yang bikin banyak. Belajar dulu. Ready? Start ya. Sini Mayanti, sini sayang. Dulu Ira itu tak ketingin baca oleh sedih. Tapi dia itu nggak rewel. Mbak Indira diajak kemana-mana. Ngajarin sih dia nggak rewel. Iya, macamnya sendiri.
Kan aku sering dengerin itu, jadi dia kayak rekamannya banyak. Pegel. Sama lagi belajar nulis ya. Ya? Oke, udah. Sekarang saya bertanya. Saya sekarang mau bertanya, bagaimana perasaan Anda? Perasaannya bagaimana? Pegel, capek. Stres? Kuning, bagaimana perasaannya? Perasaannya kayak terpaksa, stres. Oke, Mbak Ali, like this. Mbak Fatimah, like this. Terus stres. Kenapa sih kalau saya disuruh begini? Kenapa sih saya disuruh begini gitu kan? Ya begitulah kira-kira anak-anak kalau belum waktunya tulis perasaannya seperti itu. Dan tidak melalui tahapannya. Langsung anaknya suruh nulis di sekolah, malah ada PR di sekolah. Nah, TK-nya Nora ya Bunda, mau sok TK dikasih PR. Mau tak parani di sekolah itu nggak boleh mana. Saya tuh gemes kalau ke sekolah nggak benar. Sekolah itu saya juga sih, gurunya tuh ngomong, kan ibunya nanya, kok kelas kenapa ya ke anak saya kok matematika dapat 4 atau 5? Oh, yang lain dapat 2 kok Bu. Jawabnya kok begitu sih? Itu tak parah nih, berarti nggak boleh maju. Jangan yang ini jauh sedangnya. Gemes aku Mbak. Ya. Bicara itu yang edukatif gitu loh, ya pada siapa aja. Jadi kira-kira kalau tidak melalui tahapan yang benar, tidak melalui metode bermain yang benar, ya rasanya kayak gitu tadi yang kamu rasain itu. Ngapain aku disuruh nulis sehingga dia tuh males suruh nulis. Jadi kayaknya kalau sudah pelajaran disuruh nulis, alasannya ada pusing lah, mual lah, batuk lah, inilah, gitu. Dan ini terbawa sampai dia besar loh, Mbak, nggak seneng nulis. Saya itu orang nggak seneng nulis. Kebetulan saya disleksia. Saya kalau nulis satu kalimat itu ada 3 macam huruf. Ada Latin, ada besar, huruf kecil, jadi satu. Nggak bisa sama pun nggak bisa. Saya sebetulnya orang yang nggak bisa menulis betul. Tapi saya terpaksa suruh nulis lah gimana ya? Karena saya ngajar, kan saya harus bikin persiapan, terus saya harus bisa menerbitkan buku kan gitu ya. Harus nulis. Walaupun dengan bahasa sederhana. Terpaksa menulis. Ya akhirnya bisa, tapi ya mungkin tulis aku tidak sebagus penulis-penulis buku cerita mungkin ya. Jadi gitu loh rasanya anak-anak itu. Coba kasihan kan anak-anak. Coba begitu parahnya. Ya, ada nanti kalau sudah dulu nulis dan tulisnya sampai belas lebih. Dan kalau suruh nulis enak gitu ya. Jadi kalau dia sudah bahasa tidak senang, menulis membaca tidak senang, terus bagaimana dong dengan yang lain? Kan mempengaruhi intelektualnya, mempengaruhi segala-galanya. Ya. Makanya tuh banyak orang lulus S2 nggak bisa nulis. Kalau sudah besar.
sering-sering kirim surat sama ibunya. Jadi kalau anaknya di luar kota, walaupun suruhlah dia berkata-kata ya, kalau terutama anak laki-laki ya Mbak, itu malas kalau suruh berkata-kata gitu ya. Itu saya juga gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena saya tuh nenek mungkin lain-lain sama nenek-neneknya dia kali. Itu memang kalau ada apa-apa pasti cerita sama saya. Curhatnya itu sama mamanya nggak pernah, papanya sama saya kalau ada sesuatu. Dan saya memang pandai membaca mereka ya. Saya lihat kok cucunya hari ini kok dia pendiam. Nanti next time kita suruh sini tajam ngobrol. Biasanya anak laki-laki ya suka. Dia diam aja. Gitu. Jadi anak laki-laki, karena saya nggak punya anak perempuan ya. Kebetulan cucu saya laki-laki, jadi saya bisa. Jadi kadang-kadang dia ada masalah sama abinya, itu nanti yang rasain saya. Mesti dia cerita sama saya. Kok kelihatan nggak banyak bicara hari ini, satunya pusing tidak, ini tidak. Ada apa? Ada sesuatu yang kamu berarti dia ngomong. Nanti ibunya tak panggil. Ini gitu. Jadi memang ibu itu luar biasa ya. Enggak ibu aja ya, orang tua, bapak pun juga sama aja. Ini kan tugas bapak dan ibu ya, parenting Mbak, bapak dan ibu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya bahayanya. Oke, nah terus habis kan, sekarang kita baca filenya. Bab 1 itu cerita dan puisi. Ini sengaja tidak dijilid ya Mbak, karena nanti fotonya itu nanti harus diselipkan di sini. Kamu print di sini, ya. Nanti biar nggak lupa. Oke. Cerita dan puisi itu tujuannya membantu mengembangkan kemampuan komunikasi, persiapan pengembangan bahasa yang lebih lanjut, langkah awal membaca. Ibu-ibu juga kalau sekarang banyak ada di Google saya puisi. Ayo, awas merah warnanya. Kalau makan enak rasanya. Siapa suka buah tomat? Jadi memang ibu itu harus kayak dulu Mbak. Jadi saya itu Mas, kenapa? Saya itu orang yang beli sama sebuah. Karena saya sudah dalamnya itu begitu gitu ya. Ya sama anak saya sekarang saya nggak punya cucu kecil, nggak punya duit. Duitnya baru itu. Kemudian menyanyi itu masuk bahasa. Kan sih menyanyi sama anak. Kalau suaranya nggak enak nyanyi. Kalau anak-anak itu pintar-pintar nyanyi loh Pak, ya. Kalau kita kan suka bersenandung ya, dan yang bisa diberi. Saya tanya lagu apa itu namanya, dia cerita. Siapa penyanyinya? Jadi kita tuh harus pandai ini. Terus kadang-kadang saya iseng. Itu punya enak berapa loh? Mana sih? Ini lagu apa sih? Dari hari itu di awal atau di coba saya oh itu lagu namanya Bahuku. Kan apa gitu ya? Puisinya bagus sekali itu hanya akunnya itu. Ya, saya bagus sekali. Itu namanya Bahuku. Yang ini siapa Nora? Jadi kita tuh harus pandai membuat suasana itu untuk kita bersama anak-anak kan tidak harus gampang dan sebagainya. Tidak sampai bisa ibu-ibu di rumah itu nonton TV tapi nonton film. Cari filmnya
bareng sama bapaknya. Sebenarnya mau juga. Oh, jangan ada jus dan beneran. Oh, satu desa. Karena nggak ada kamu, nggak ada kamu. Dan kalau bisa jalan-jalannya itu ada lingkungan alam kalau bisa. Jangan yang malam-malam itu. Main yang apa itu? Jangan yang alam. Nggak usah jauh-jauh Mbak. Cuman ada. Tapi ibunya sambil cerita. Apa kita yang bertanya pada kita. Ini pohon apa ya? Kalau daerah ini pohon apa Mama? Kalau kita nggak tahu, dia bilang, oh nggak tahu. Tidak begitu. Kita lihat dulu pohonnya. Kayaknya belum sembuhannya sama. Nanti kita lihat di Google. Jawabnya begitu dan ini apa Mas? Itu kan komunikasi. Misalnya apa? Misalnya nih pergi ke binatang ada kan binatang yang kita belum kenal gitu kan. Apa Mama? Kalau kita nggak pernah baca buku itu ya kita lihat. Mama nggak tahu selanjutnya. Nanti kita tanya ya sama pembantunya. Nanti kalau lihat dulu kita lihat. Jadi harus ada sesuatu yang konkret. Nanti dia juga jadi pemimpin pun begitu karena pendidikan bukan masalah itu termasuk pendidikan. Tapi kemudian nanti gitu kan. Karena ini Mbak, kalau misalnya banyak orang sambil banyak orang korupsi. Dia nggak segan-segan menginjilkan orang lain untuk sesuatu yang dia ingin. Itu yang salah ibunya. Bukan bapak itu yang korupsi, yang salah ibunya itu salah. Kan itu pendidikan dari kecil. Dibiasakan sesuatu dapat. Terus ibu bapaknya suka mendapatkan sesuatu yang dia tahu itu. Tapi kalau dia nanti meninggal, nggak dia yang ditanya. Bapak ibunya ditanya kenapa anak bapak korupsi. Nanti ibunya ditanya lagi sama malaikatnya, kenapa kamu ada di sini? Nanti ibunya ditanya lagi. Ibu ya, pendidik. Jadi yang kita sampaikan hari ini kita bisa hari ini. Padahal bahasa itu bahasanya luar yang banyak. Apa nih loh? Dan berapa masa saya belajar itu dari tahun 85. Waktu itu ada namanya itu belajar sesuatu. Oh, saya belajar sesuatu. Itu ketika saya belajar motivasi saya itu ini kayaknya. Karena semua yang disampaikan itu kalau kurang ada semua. Jadi sebetulnya yang kita tuh kita duluan daripada mahasiswa itu. Oh kita duluan aja, ya saya bukan ada duluan. Wah dia sayangnya nggak mau sebenarnya kepada mahasiswa ya. Tapi kebetulan ya ada Montessori jadi kalau di sekolah gunanya itu kalau gurunya mau ngasih materi misalnya matematika apa saja dia harus cari dari tempatnya Quran maupun hadis. Jadi boleh kalau itu diam-diam saya bagi itu bukain jadi dari bukain terjemahan itu gitu. Itu yang saya suka bahwa saya terus bantu gitu kayak menyanyi juga ada caranya menyebabkan kata-katanya harus jalan kita misalnya kalau ada lima rupa-rupa walaupun ada lima bukan lima jadi penyanyi pun ada caranya untuk menyebutkan kata-kata ya. Terus kita bisa main-main biasanya si kan itu jadi itulah terutama yang masih umur masih 4 tahun ya terus
sambil mainan apa dan di kan dia senang kan. Tapi kalau terus yang ini dia mas kencing jadi misalnya nyari saya nggak tahu ya yang tambah anak sekarang yang teman saya dulu dan yang buat perasaan kan pribadi kan tetapi seperti yang kita beli ini ya kita kan bagaimana caranya memotong agenda gitu kan zaman itu kayaknya kita pernah jatuh gitu ini kan juga gitu mainan anaknya olahraga nanti kita itu butuh happy terus kalau orang happy kulitnya ini bersinar ya, jadi semuanya terus bisa jadi perasaan kalau kita banyak atau banyak kecewa itu kan detak jantung kita kan tidak sempurna itu akan mempengaruhi kelenturan kulit Bapak nanti pegang kulit saya masih mbak buat saya belum pak aku saya bilang ini saya tanggung coba tidak ada kesalahan kalau bisa masih bisa lakukan baru kalau masih kita sekarang kita bisa tapi tidak berani makanya dilarang apa-apanya awas naik gitu kalau saya ke daerah itu kan di desa-desa naik gitu mbak apa dokternya awas ya bu kalau naik lagi nggak tahu kalau copot gitu contoh penting tadi sana coconut ya si bisa berolahraga juga si saya juga kalau masih kecil saya perempuan semua ada yang laki kalau misalnya tuh pengen main kan mainnya nggak mau deh kalau main perempuan